Penggunaan tindik atau piercing sudah ada sejak zaman kuno dan memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi di berbagai budaya di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, tindik atau piercing merupakan sebuah tindakan membuat lubang di bagian tubuh manusia dengan menggunakan jarum atau alat berujung tajam lainnya. Saat ini, orang-orang terbiasa menggunakan tindik untuk meningkatkan penampilan atau tradisi yang diturunkan oleh leluhur mereka. Ada beberapa area tubuh yang kerap dijadikan lokasi tindik, diantaranya adalah daun telinga, hidung, mulut, atau bahkan pusar. Meski begitu, ada pula yang memasang tindik di bagian tubuh yang gak umum, seperti alat kelamin. Kira-kira, awal mulanya ada tindik atau piercing itu di mana sih? Dan bagaimana bisa berkembang hingga saat ini? Yuk, mari kita bahas. Pertama, pada awal mula zaman kuno, praktik tindik pertama kali tercatat dalam sejarah pada zaman kuno. Seperti pada budaya Mesir kuno, ada bukti penggunaan tindik sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Orang Mesir memperindah tubuh mereka dengan tindik pada telinga, hidung, dan bahkan pusar. 2. Merupakan budaya Amerika asli. Suku-suku asli Amerika memiliki tradisi tindik yang kaya. Misalnya, suku Apache memakai tindik pada hidung mereka sebagai simbol status dan keberanian. Suku-suku lain seperti suku Sioux juga memiliki tradisi tindik sebagai bagian dari upacara, keagamaan, dan budaya. 4. Pengaruh tradisi tindik juga terbawa sampai ke Eropa. Tindik di Eropa kuno seringkali dikaitkan dengan keberanian dan status sosial. Suku-suku Celtic misalnya memiliki tradisi tindik yang rumit dan artistik. 5. Zaman modern. Di zaman modern, seperti saat sekarang ini, tindik sudah menjadi bagian dari mode dan ekspresi diri. Pada abad ke-20, praktik tindik mulai populer di kalangan subkultur seperti punk dan goth. Sekarang, tindik telah menjadi bagian dari mode mainstream di banyak budaya di seluruh dunia. Meskipun sejarah piercing memiliki banyak variasi budaya, motif, dan tujuan, praktik ini terus berkembang dan menjadi bagian integral dari ekspresi diri bagi banyak orang di seluruh dunia. Nah, begitu sejarah singkat soal tindik. Walau tindik menjadi sebuah tradisi dan bentuk ekspresi diri, tentunya praktik ini tidak terlepas dari bahaya yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan piercing atau tindik itu sendiri. Menurut para ahli dari bidang kesehatan, ada resiko dalam penggunaan piercing, yaitu bisa jadi infeksi, kerusakan saraf, hingga alergi. Dari penggunaan jarum suntik yang tidak steril dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi bakteri dan virus. Contohnya seperti tetanus, hepatitis B, hepatitis C, serta HIV. Bila dibiarkan tanpa penanganan, infeksi bisa berkembang menjadi masalah yang serius. Bahkan, membahayakan nyawa bila menyebar ke seluruh tubuh. Kondisi ini disebut sebagai sepsis. Selain itu, masalah gusi dan keretakan gigi juga bisa terjadi pada mereka yang ditindik di mulut atau di bibir. Buat kalian yang tertarik untuk mencoba piercing, tetap harus perhatikan dan kenali dengan baik resikonya ya.